Sudah terlihat? Sudah terlihat Bu ya? Udah, iya. Oke, jadi selamat malam buat teman-teman semuanya. Jadi kita kembali lagi ya ke minggu keempat untuk sesi mentorship HOTS Championship Season 9 ini. Jadi untuk materi minggu ini saya akan membawakan materi tentang scalping with chart pattern teman-teman. Jadi di sini chart pattern ini merupakan salah satu tools saya juga dalam saya menganalisis sebuah saham dan akhirnya saya menemukan momentum titik entry yang tepat pada chart pattern ini. Jadi pada materi ini saya akan lebih ke sharing tentang bagaimana saya scalping dengan chart pattern yang terbentuk teman-teman. Jadi sebelum masuk kita pengertian chart pattern dulu teman-teman. Jadi chart pattern ini adalah sekumpulan harga yang membentuk sebuah pola-pola tertentu yang merupakan cerminan dari psikologi manusia yang berulang. Sehingga ketika pola-pola tersebut terbentuk, yaitu chart pattern, maka kita akan memiliki sebuah informasi yang bisa kita gunakan untuk melihat tendensi pergerakan harga. Jadi intinya, sekumpulan harga itu yang bisa teman-teman lihat di chart adalah sebuah sekumpulan candlestick teman-teman. Jadi di dalam pembentukan sekumpulan candlestick tersebut biasanya terdapat pola-pola tertentu teman-teman. Nah, ketika pola-pola tersebut atau yang dinamakan chart pattern ini terbentuk, maka dari situ kita bisa mendapatkan informasi yaitu tendensi pergerakan harga, bisa membayangkan wah saham ini akan bergerak ke arah mana. Jadi kita bisa memprediksi harga selanjutnya teman-teman ketika chart pattern ini terbentuk. Nah, selanjutnya ada dua jenis chart pattern teman-teman. Yang pertama ada chart pattern continuation dan chart pattern reversal. Jadi chart pattern continuation ini merupakan chart pattern yang menandakan Halo, Ferdian? bahwa akan berlanjutnya sebuah tren bullish. Contohnya ketika saham tersebut sedang bullish teman-teman. Jadi ketika saham tersebut sedang bullish, lalu pada area koreksi tersebut membentuk sebuah pattern di sini. Nah, biasanya saham ini akan melanjutkan trennya. Karena sebelumnya trennya bullish, maka dia akan melanjutkan harga bullish juga, teman-teman. Sama halnya dengan bearish, teman-teman. Ketika dia membuat ketika dia sedang mengalami penurunan, lalu dia mengalami kenaikan harga dan membentuk sebuah pattern di sini, dia akan melanjutkan bearish ya, teman-teman. Jadi itu tentang chart pattern continuation. Lalu selanjutnya ada chart pattern reversal. Jadi chart pattern reversal ini kebalikan dari continuation, di mana chart menandakan bahwa berbalik arah dari bearish ketika dia alami, dia akan mematahkan tren tersebut, lalu dia akan mengarah ke bawah, teman-teman. Nah, itu untuk chart pattern reversal. Ferdian, Nah, jadi testing. untuk materi hari ini, ya Bu, halo? Oh iya, Ferdian kelihatannya ada sedikit gangguan, jadi agak patah-patah suaranya. Mungkin boleh videonya Oh mungkin ya, boleh ditutup supaya lebih ngebantu untuk ngelancarin. Terima kasih ya, Ferdian. mungkin saya ganti koneksi dulu ya, sebentar Iya, teman-teman. baik. Halo? Ya, udah? Ya, udah Tadi sampai silakan mana tadi? Ferdian. Di Oh, chat oke. chat pattern reversal. Oke, jadi chart pattern reversal ini saya bilang ini merupakan kebalikan dari chart pattern continuation, di mana intinya dia ketika membentuk sebuah chart pattern pada keadaan bullish pada area koreksinya, ketika membentuk chart pattern reversal dia akan mematahkan uptrend tersebut dan melakukan bearish, teman-teman. Nah, untuk materi hari ini karena saya basic adalah scalping, teman-teman, jadi saya akan melakukan sharing tentang chart pattern continuation.
Kenapa? Karena biasanya chart pattern continuation ini yang membuat saya bisa memanfaatkan momentum pada saat saham tersebut sedang volatilitas tinggi di situ teman-teman. Jadi di biasanya ketika saham tersebut lagi naik setinggi-tingginya, dia akan melakukan koreksi. Nah, di koreksi tersebutlah biasanya akan terbentuk chart pattern continuation. Nah, mengapa di sini saya dalam scalping hanya memanfaatkan chart pattern continuation. Oke. Jadi kita akan bahas chart pattern continuation. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau chart pattern continuation ini merupakan sebuah chart pattern yang basicnya melanjutkan tren sebelumnya. Jadi karena ini tentang scalping, jadi kita ke arah uptrend-nya teman-teman. Jadi manfaatnya itu bisa menjadi signal bagi kita dalam scalping apabila kita aplikasikan pada time frame kecil teman-teman. Jadi selanjutnya ada beberapa syarat chart pattern continuation ini bisa kita gunakan supaya menjadi valid teman-teman. Yang pertama yang harus diketahui adalah pastikan dulu saham yang kita mainkan ini sedang trending teman-teman. Maksudnya sedang trending ini apakah dia sedang mengalami ARA misalnya teman-teman. Misalnya kemarinnya ARA lalu besoknya kita bisa gunakan tersebut teman-teman. Lalu apakah saham ini misalnya lagi uptrend teman-teman. Jadi pada chart daily-nya dia membentuk seperti ini teman. Membentuk uptrend. Lalu di dalam uptrend tersebut apakah saham tersebut mengalami kenaikan yang volatilitasnya tinggi, entah itu bisa 15% sampai 20% atau bahkan bisa sampai ARA. Nah, di situ yang harus kita pastikan dulu pertama teman-teman untuk mengaplikasikan chart pattern continuation ini. Nah, yang kedua, chart pattern continuation ini hanya terjadi pada saat koreksi teman-teman. Jadi ini yang perlu diingat kalau misalnya biasanya pada saat market mulai teman-teman biasanya dia akan membuat sebuah badan di sini. Nah, pada area badan ini, di sini tidak bisa terjadi chart pattern continuation, teman. Jadi, chart pattern continuation ini akan terjadi di area koreksi sini biasanya, atau di kepala cangkulnya. Nah, sekali lagi, chart pattern continuation tidak akan terjadi di kepala candle, teman-teman, di kepala trennya, tapi dia akan melakukan pembentukan chart pattern continuation di area sini teman-teman, di area koreksinya. Gitu. Oke. Jadi setelah kita tahu manfaat dan syarat dari chart pattern continuation, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis dari chart pattern continuation teman-teman. Jadi ini yang saya sharingkan di sini hanya beberapa teman-teman karena biasanya yang di sini tuh yang saya sharingkan menurut saya yang biasanya efektif teman-teman pada saat saya menggunakannya. Jadi yang pertama ada pennant teman-teman. Jadi pennant ini merupakan sebuah chart pattern yang berbentuk segitiga sama sisi dan mempunyai syarat yaitu memiliki 2 swing high dan 2 swing low teman-teman. Jadi ini merupakan gambar dari chart pattern pennant. Jadi biasanya dia itu akan membuat badannya teman-teman di sini. Karena kita judulnya adalah chart pattern continuation, yang harus kita pastikan dulu dia membentuk badan seperti ini teman. Badan yang langsung ngepam gitu. Nah, lalu kita lihat di sini, biasanya pada area koreksi dia akan membentuk sebuah chart di sini, chart pattern. Di sini syaratnya adalah 2 swing high dan 2 swing low. Di sini kita lihat di sini 2 swing high dan 2 swing low. Nah, ketika setelah 2 swing high dan 2 swing low, ketika dia ingin melanjutkan swing selanjutnya, dia harus melakukan break teman-teman di sini. Nah, dia harus melakukan break di sini supaya kita bisa mendapatkan konfirmasi bahwa chart pattern tersebut valid untuk melanjutkan uptrend-nya tersebut. Nah, kalau misalnya dia pada saat di daerah sini, dia malah membuat swing high dan swing low lagi, nah ini bisa dikatakan kalau pennant ini gagal, teman-teman. Chart pattern pennant ini gagal. Karena di sini syaratnya adalah memiliki 2 swing high dan 2 swing low. Jadi ketika dia tidak mengebreak ininya pada saat dia membuat 2 swing high dan 2 swing low, dan dia membentuk swing high baru, nah kita dapat pastikan kalau misalnya
pola pen ini gagal. Nah, biasanya untuk penggunaan pola pen ini biasanya terjadi pada awal sesi setelah sahamnya naik kencang lalu koreksi sementara, teman-teman. Nah, ini saya ada contoh, teman-teman, untuk saham ARI ini. Jadi saya hapus dulu. Nah, jadi ini saham ARI pada tanggal 19 September pada saat awal mulai sesi. Jadi di sini saya melihat pada awal sesi dia melakukan kenaikan yang sangat kencang, teman-teman. Di sini ada spike sangat kencang, teman-teman. Nah, lalu di sini saya melihat ada sebuah pergerakan di sini, teman-teman. Nah, pergerakan ini dia membentuk lower swing, lower high, tapi dia membuat higher low, teman-teman, di sini. Di sini ada higher low, lalu di sini ada lower high. Nah, ketika saya melihat itu, saya kira memutuskan untuk menggambar. Nah, di sini ketika saya gambar, saya melihat ada sebuah pattern di sini. Nah, karena syarat penan tadi adalah 2 swing high dan 2 swing low, di sini kita mendapat konfirmasi, teman-teman, 2 swing high dan 2 swing low. Dan dia melakukan konfirmasi break di sini. Nah, mungkin yang sudah saya bahas di minggu lalu, ketika saham tersebut melakukan breakout pada area resistennya dan mempunyai volume yang sangat besar, artinya kita sudah mendapatkan konfirmasi bahwa breakout tersebut valid. Nah, di sini kita lihat pada saat dia melakukan break, dia memiliki volume yang tinggi juga, teman-teman. Kita lihat dari sebelum-sebelumnya dia memiliki volume rendah, tapi ketika dia melakukan break di sini, dia mempunyai volume tinggi juga. Jadi di sini teman-teman udah bisa membuat trading plan sendiri. Jadi teman-teman misalnya udah melihat, wah ini ada chart pattern penan. Biasanya chart pattern penan dibeli pada saat dia melakukan break di sini, atau pada saat penutupan juga bisa, teman-teman. Penutupan candle 1 menit tersebut. Nah, biasanya cut loss-nya adalah di bawah garis ini. Dan teman-teman bisa, kalau untuk take profit, kalau dalam scalping, karena macam-macam, ada yang take profitnya itu targetnya 2-3% cukup. Nah, teman-teman bisa sesuaikan aja di sini. Nah, selanjutnya setelah pagi-pagi ini, saya juga melihat ada chart yang terbentuk juga setelah pada saat siang hari, teman-teman, sampai dia penutupan sesi 2. Dan di sini karena misalnya teman-teman mungkin melihat chart 1 menit agak sedikit sulit untuk dianalisis, teman-teman bisa lakukan analisis di 5 menit misalnya. Nah, di sini pada 5 menit mungkin teman-teman bisa lihat lebih jelas bahwa di sini dia ada kenaikan kencang, teman-teman, membentuk sebuah badan di sini. Ini saya hapus dulu ya. Oke. Di sini kalau teman-teman lihat ada sebuah badan. Nah, ketika badan tersebut terbentuk, dia di sini membuat higher low sebanyak 2 kali, lalu membentuk lower high di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman melihat seperti ini, teman-teman bisa melanjutkan dengan penggambaran chart seperti ini.
Nah, oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ini ada 2 high dan 2 low. Nah, pada saat terbentuk seperti ini, teman-teman bisa melakukan spekulasi bahwa ini akan melakukan skema chart Pennant, which is itu adalah chart pattern continuation. Jadi strateginya adalah pada saat dia sudah membentuk dua swing high dan 2 swing low, maka yang harusnya terjadi adalah swing selanjutnya dia akan melakukan break dan akan melanjutkan kenaikan. Jadi segini skemanya, bisa teman-teman masuk pada saat dia nge-break pada area segitiga di sini atasnya. Dan teman-teman bisa lihat ketika dia melakukan break di sini, ada kenaikan volume di sini. Nah, di sini yang dia tiba-tiba sangat kecil di sini, tiba-tiba dia mengalami kenaikan volume. Nah, di sini ketika teman-teman menemukan konfirmasi break disertai dengan volume, di sini mungkin teman-teman bisa melakukan spekulasi buy di area breaknya, lalu melakukan cut loss di bawah pennant-nya. Seperti ini. Gitu teman-teman. Itu untuk chart pennant, chart pattern pennant. Lalu selanjutnya ada chart pattern rectangle, teman-teman. Jadi chart pattern rectangle ini merupakan chart pattern continuation yang berbentuk seperti persegi panjang dengan garis datar pada kedua swingnya. Nah, biasanya di area persegi ini disebut base, teman-teman. Nah, ini konsepnya sama kayak pennant tadi. Yang harus teman-teman pastikan adalah dia harus membentuk badan seperti ini, teman-teman. Membentuk badan seperti ini. Nah, ketika ia melakukan koreksi, teman-teman harus melihat dengan jeli apakah pada area koreksi tersebut ia membentuk sebuah chart pattern. Nah, kebetulan di sini dia membuat karena area resisten dan area supportnya sama, dia membentuk sebuah persegi panjang. Dan artinya itu merupakan bullish rectangle. Nah, biasanya bullish rectangle ini juga sama, biasanya terjadi pada awal sesi setelah saham naik, dan dia akan pause sementara untuk melanjutkan kenaikannya kembali, teman-teman. Jadi di sini saya juga ada contohnya sama dari dari Ari juga. Sebentar. Di tanggal tanggal 9 September pada saat itu. Kita buka chart 1 menitnya. Nah, di area sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dia pada saat melakukan spike di sini, pada saat melakukan kenaikan harga, dia membentuk sebuah badan, teman-teman. Jadi intinya badan tersebut dia langsung naik ke atas. Lalu setelah dia naik ke atas, dia membentuk sebuah
base di sini teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat, di sini ada sebuah base yang terbentuk. Di sini. Nah, ini sama seperti teori yang saya lakukan, yang saya berikan. Kalau misalnya dia pada saat membentuk badan seperti ini, lalu dia membentuk sebuah rectangle, artinya dia berpotensi untuk melakukan kenaikan harga selanjutnya, atau dia berpotensi untuk melanjutkan kenaikan harga. Jadi kita bisa lihat di sini, dia melanjutkan kenaikan harga. Di sini teman-teman bisa melakukan sebuah trading plan. Teman-teman bisa membeli pada area break di sini. Nah, di sini teman-teman juga pada saat dia melakukan break, dia disertai dengan volume, teman-teman. Volumenya sangat tinggi di sini. Nah, artinya di sini teman-teman mempunyai sebuah informasi bahwa chart pattern ini valid karena divalidasi dengan breakout dengan volume, teman-teman. Jadi teman-teman bisa beli di sini atau di area penutupan candle di sini. Lalu teman-teman bisa cut loss di bawah garisnya, teman-teman. Nah, untuk take profitnya disesuaikan dengan teman-teman. Kalau saya sendiri pada saat itu saya lebih ke target profit sendiri, yaitu 2-3% dalam satu saham, teman-teman. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang triangle, teman-teman. Jadi triangle ini merupakan sebuah pattern continuation, yaitu pola kelanjutan yang berbentuk akibat fluktuasi harga yang semakin mengecil atau menyempit, teman-teman. Di sini sebenarnya sama seperti penan tadi, cuma di sini karena penan mempunyai syarat 2 swing high dan 2 swing low, di sini kalau untuk triangle dia tidak mempunyai syarat. Jadi dia minimal 2 swing high dan 2 swing low, tapi dia akan pergerakan harganya dia akan lebih mengerucut ke segitiga triangle-nya, teman-teman. Jadi semakin mengerucut, apabila dia melakukan break di sini, break di atas ini, dia akan berpotensi untuk melanjutkan harga. Tapi ketika dia melakukan break di daerah bawah sini, seperti ini, dia akan berpotensi untuk melanjutkan ke bawah, teman-teman. Nah, ini saya juga ada contoh dari OASA. Saya sudah gambar di sini. Jadi pada OASA ini, teman-teman bisa lihat pada tanggal 20 September 2022, jadi dia habis di bawah ARB, teman-teman. Namun ketika ARB, dia melanjutkan membuat sebuah badan, teman-teman. Di sini membuat badan yang sangat tinggi. Nah, lalu ketika badan tersebut mengalami koreksi, teman-teman harus melihat dengan jeli di sini, dia membuat sebuah high low, low high, juga low high di sini. Nah, teman-teman di sini bisa gambar, dan di sini ada berapa? 1, 2, 3 high, ya. Lalu ada 1, 2. Lalu ketika dia melakukan break pada area sininya, pada area segitiganya, dia mengalami kenaikan harga. Nah, untuk strateginya biasanya sama, teman-teman. Teman-teman hanya beli pada saat break, dan teman-teman lihat pada break apakah dia ada volume tinggi atau enggak. Nah, ternyata ini ada volume tingginya. Cuma teman-teman di sini bisa melakukan posisi buy ketika dia melakukan break di sini, teman, dan melakukan stop loss di daerah sini. Gitu. Terus sama halnya untuk ini symmetrical triangle, teman. Lalu untuk ascending triangle, teman-teman. Nah, di sini ada contohnya. Selamat malam, sahabat Mirasat. Mohon maaf, sepertinya ada gangguan. Sebentar ya, Ferdiannya. Ferdian sepertinya tadi ke log out atau ke sign out. Jadi mungkin boleh share kembali, Ferdian. Halo? Iya. Lalu Iya, Ferdian, dengar ya? mungkin kalau Oke. agak suaranya memang kelihatannya agak mulai terputus, mungkin gambarnya boleh videonya mungkin boleh di-off untuk bantu supaya suaranya lebih lancar. Oh, oke. Ini sebentar lagi ya, teman-teman. Oke. Iya, mhm.
Udah kelihatan belum, Bu? Udah ya? Belum, sebentar. Jadi oh udah. Screen-nya masih, masih loading. Oke. Udah, Ferdian? Screen-nya sudah muncul Oke. kembali. Ya teman, jadi ini yang terakhir dari list ini contoh yang terakhir. Jadi teman-teman bisa lihat dia pada saat dia membuat badan di sini, dia melakukan sebuah koreksi teman-teman di sini. Nah, pada saat area koreksi, dia membentuk sebuah pattern teman-teman. Di sini di mana dia membentuk resisten yang mendatar, lalu di sini dia membuat lower high, lower high, lower high, lower high. Di sini teman-teman bisa melakukan identifikasi kalau dia membentuk ascending triangle teman-teman di sini. Membentuk ascending triangle. Di sini juga sama teman-teman, untuk strateginya teman-teman bisa melakukan buy di daerah sini. Ya, mohon maaf sahabat Mira Asset, kelihatannya terputus kembali jaringannya. Jadi kelihatannya memang jaringannya oke. Nah, ini sudah kembali. Halo, Ferdian? Halo Bu, Iya, maaf sepertinya terputus lagi Bu ya. keputus lagi. Iya. Boleh di-share ulang lagi, Ferdian? Maaf ya teman-teman semua ya. Sepertinya hari ini ada gangguan di Jogja untuk sinyal. Jadi sahabat Mira Asset, mohon maaf ya gangguan teknisnya. Oke, ini masih Sudah loading Bu, untuk sudah lihat? chart. Masih loading, sebentar ya. Sahabat Mira Asset, untuk sahabat Mira Asset yang punya pertanyaan, mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa langsung masuk ke kolom Q&A ya untuk bertanya. Sudah kelihatan, Ferdian, silakan. Jadi, maaf ya teman-teman, kita lanjut ya. Nah, jadi kalau untuk segi ini sama teman, jadi volume kecil teman, lalu pada saat dia melakukan break pada area chart pattern-nya, dia melakukan volume di sini. Ya, teman-teman bisa melakukan strategi daerah sini atau penutupan juga bisa, lalu melakukan cut loss di bawah sini. Oke, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini. Maaf kalau misalnya teman-teman terganggu dengan koneksi saya. Jadi saya kembalikan ke Bu Marta. Silakan Bu Marta.